begitu, itu sebetulnya tagline dari kebangunan rohani dari pergerakan Azusa Street itu. Azusa Street tahun 1900-an. Jadi itu adalah tagline. Jadi tidak memiliki semacam skema teologi atau doktrin fundamental, tidak punya. Hanya tagline belaka. Jadi karismatik itu mewabah saat itu ya. Pusat gempanya itu di Azusa Street. Ya dengan apa namanya semacam bahasa roh di dalam setiap kebangunan rohani, lalu kemudian di dalam ibadah itu ada yang bernubuat, lalu kemudian ada yang menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Nah, jadi karunia-karunia itu bermunculan ya, sehingga gereja yang semula kering karena mati ya, karena liturgi itu kemudian menjadi hidup ya karena Azusa Street ini. Nah, Azusa Street ini memiliki narasi tagline Jesus Only. Gitu. Lalu kemudian karena pengikutnya semakin bertambah banyak, pengejawantahnya itu kemudian dilanjutkan di dalam sebuah sinode. Nah, karena adanya sinode ini, maka mau tidak mau kan membuat ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga inilah ya, tagline Jesus Only yang semula itu menjadi memiliki sebuah narasi sistematika doktrin. Ya, contohnya begini di dalam ADART-nya. Sebentar, ADART itu sumbernya dari mana Pak? Jadi ADART-nya sumbernya dari mana? ADART sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari beberapa narasi Alkitab dikutip. Oke, lanjut. Gitu. Nah, tetapi kan kebanyakan itu adalah pengejawantahan bagaimana organisasi memiliki badan hukum. Nah, tetapi beberapa paragraf itu mencuplik ya dari Alkitab. Nah, salah satu yang cukup unik di dalam ADART perkembangan dari Azusa Street ini, itu menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Terkadang ditambahi juga ya di dalam nama Yesus Kristus begitu. Pokoknya intinya itu ada Allah yang Esa, kemudian ada 3 penyataan. Nah, kalau panjenengan itu kurang yakin begitu, panjenengan bisa simak ya di dalam konten channelnya Pak Gilbert Lumoindong ya, selalu menyatakan bahwa Allah yang Esa dengan penyataannya. Nah, jadi bukan pernyataan ya, bukan pernyataan tapi penyataan. Nah, tetapi begini, mereka yang terpapar Jesus Only, atau di dunia modern ini, mereka terkadang lupa di masa lalu. Di masa lalu tuh ada bapak gereja yang dinamakan Praxeas, lalu memiliki murid Sabellius. Kalau Praxeas itu adalah teolognya, Sabellius itu adalah uskupnya, ya kalau tidak salah begitu. Nah, jadi ini 11-12. Nah, bedanya apa? Kalau Sabellius itu sudah memiliki umat. Ya, makanya kadang disebut kamu umat Sabellianisme begitu. Oke, baik. Nah, gimana? Ya, Bang Juma ada tanggapan? Sebentar Dokter Dian ya. Bang Juma ada tanggapan? Ya, saya sedikit Bang Handi. Iya. Saya cuma ingin pendapat Bang Jody terhadap konsep yang kemudian dipahami oleh pendeta siapa namanya tadi, Henry Tan. Menurut Abang itu tertolak enggak? Menurut kebenaran yang Anda pahami, tertolak enggak pemahaman Yesus only? Maaf Ustaz Juma, saya enggak dengar apa? Tertolak enggak itu pemahaman seperti itu bahwa Yesus only? Tertolak. Alasannya Bang? Oh, kalau
kalau resiko dari Jesus only itu ya seperti yang saya pernah bilang ya kepada beberapa orang bahwa oneness atau Jesus only itu memiliki risiko bahwa Yesus Kristus yang di muka bumi ini ya wayang. Jadi wayang. Allah Bapa itu sebagai dalang atau monarkinya, kemudian Yesus Kristus itu adalah wayang. Nah, dengan cara sebagian roh dari Allah Bapa itu ditiupkan ke bawah. Seperti sulur-sulur energi kosmos lah seperti istilahnya ya. Ya kalau kita masuk ke ilmu fisika begitu. Nah, supaya pada paham begitu cara menyetirnya bagaimana. Ya cara menyetirnya itu dianalogikan seperti sulur-sulur energi kosmos masuk ke dalam janin tubuh Yesus Kristus yang kemudian ya dikandung oleh Maria lalu kemudian lahir menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, sulur-sulur energi kosmos ini karena memiliki vektor keluar, nah, jadi vektor yang keluar dari Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Nah, makanya ada tertulis dikandung dari Roh Kudus. Begitu. Jadi kalau untuk warna doktrin Jesus only itu memiliki eksegesis juga ya di dalam narasi berbasis teks reseptus. Nah, jadi mereka berbasis teks reseptus, mereka bisa bereksegesis dari situ. Tetapi yang selalu dihindari oleh para mereka yang memiliki warna doktrin Jesus only itu adalah resiko doktrinnya. Makanya kalau langsung ditembak resiko doktrinnya, jadi manusia Yesus Kristus ini wayang dong begitu. Jadi wayang yang disetir dari surga. Karena itu cukup membingungkan ya bagi mereka yang berpaham oneness. Ya, saya sudah pernah ya berdiskusi dengan Samuel Siahaan, lalu kemudian Ibu Kristi Depari, kemudian Daniel Henning, Pak Tom. Jadi beberapa orang oneness yang cukup kuat ya di dalam narasinya itu juga agak kerepotan ya, ada kerepotan dengan resiko doktrin wayang ini. Nah, kira-kira begitu Ustaz Juman. Terima kasih. Berarti Yesus ini nggak bisa berdiri sendiri menjadi Tuhan ya, Bang ya? Harus ada Tuhan lain gitu ya? Ya, dia hanya kepompong, Mbak. Dia hanya kepompong ya. Berarti dia bukan Tuhan kalau cangkang gitu ya? Begitu. Kenapa? Berarti dia bukan Tuhan sejatinya. Loh, dia hanya wadak saja, wadak atau manusia. Jadi rohnya sebagian roh Allah Bapa, gitu kan? Nah, ditangkap oleh kepompong manusia Yesus Kristus itu. Makanya kalau Ustadz Zuma, kalau klik Google gitu di masa lampau itu ada warna bidat di masa lampau, ya, itu disebut doketisme ya. Doketisme itu dari kata dokein. Dokein itu maksudnya itu yang nampak gitu. Artinya apa? Artinya doketisme ini adalah Yesus Kristus atau manusia Yesus Kristus itu hanya nampaknya saja yang manusia, hanya kepompongnya saja yang manusia. Sehingga di dalamnya itu memang ya itu adalah bagian dari roh Allah Bapa itu sendiri. Kalau dilihat dari sudut pandang kepompong ya, mereka menamakan diri itu adalah aliran doketisme. Tetapi kalau dari sudut pandang ketika Yesus Kristus disalib, berseru kepada Bapaknya, Eli Eli lama sabachthani, gitu. Nah, ada sebuah warna doktrin yang disebut dengan patripasionisme. Patripasionisme atau doketisme itu podo wae 11-12. Kalau doketisme itu dilihat dari kepompongnya,
kalau partisipasianisme dilihat dari siapa sih yang menderita di salib. Yang menderita di salib itu adalah ya Allah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus Kristus itu hanya semacam wayang. Makanya kan ada yang memiliki narasi, ya narasi warna doktrin oneness, ya entah itu yang mengutip dari Tertullianus atau tidak, ya mereka memiliki narasi seperti Ibu Sofiatul, ya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, beberapa apologet Muslim itu juga kadang bingung, ya ini maksudnya apa. Nah, di dalam realitas sekarang ini, ya kalau panjenengan pengen tahu maksudnya, yaitu adalah dalang dan wayangnya. Dalang dan wayangnya itu berbeda, ya, tetapi Menjadi tidak bisa manusia. dipisahkan. Caranya Ya, seperti kenapa apa? tidak bisa Tergantung. dipisahkan? Ya, karena yang memiliki Allah free nuju will ya menjadi dalangnya manusia. itu. Caranya mengikuti manusia. Ya memang Dari berbeda antara perempuan dalang dan itulah. wayangnya. Begitu, berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Berarti saya bisa simpulkan kalau Yesus itu bukan dalang tapi dia wayang kan? Betul, Artinya Yohanes seperti logika itu. sederhananya berarti logika sederhananya Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan itu yang mengutusnya, kan gitu ya, Bang? Betul. Itu hanya wayang saja, ya. Apa namanya, Ustaz Cuma. Ya paham doktrin Yohanes itu seperti itu. Makanya Ya, oke, sip. agak kesulitan, ya Sip, Bang kalau Andi. mereka ditembak risiko doktrinnya. Oke. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi sedikit Bang Li. Iya, Dok, silakan. Pak siapa ini? Saya Pak Jody, Pak Jody. Pak Indarto. Jody ya, Pak Jody. Saya Iya. Dokter Dian Pak, atau Dian aja. Ini Pak Jody Iya, Bu tadi Dokter. sudah mengatakan menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah sosok bukan Tuhan jenis manusia ya. Tadi saya dengar. Iya, wayang saja, betul, di muka bumi ini. Jadi Yesus sosok bukan Tuhan jenis manusia, tepatnya adalah jenis laki-laki. Ya? Iya, Iya, betul. Pak Jody. Terus Anda disebut bukan Muslim, bukan penyembah Tuhan itu dari sisi mana, Pak? Karena Muslim pun juga mengakui, mempercayai fakta kebenaran bahwa Yesus itu memang benar sosok bukan Tuhan jenis manusia. Bapak disebut bukan Muslim itu dari sebelah mananya, Pak? Oh baik, kalau menurut warna doktrin Yohanes itu kan alurnya komplit gitu ya, Ibu Dokter ya. Jadi alurnya komplit. Jadi alurnya bukan hanya 33 tahun. Nah setelah 33 tahun itu bagaimana alur selanjutnya? Nah jadi roh yang dari Bapa ini itu ditarik kembali ke surga di sana. Nah sehingga jadi yang tadi saya bilang itu kan bagian dari roh Bapa yang dicowak begitu. Dari istilah sablon nih Pak ya. Jadi sablon kalau kita after film begitu kan ada istilah dicowak begitu. Nah, Photoshop, after film itu istilah dicowak. Cowak itu diambil sebagian begitu, di cropping lah begitu. Nah, croppingannya itu selesai setelah Yesus Kristus naik surga. Nah, jadi croppingan yang sudah selesai atau cowakan yang sudah selesai kembali lagi kepada Bapa. Begitu. Sehingga apa? Sehingga ya di surga nanti kalau orang Kristen sudah meninggal ya, bagi warna doktrin Yohanes, ya hanya ketemu ya Allah Bapa itu. Seperti semula. Jadi memang hanya ada satu entitas Allah ya yang sebagai dalang ya atau monarkinya. Nah, makanya mereka itu disebut warna doktrin Yohanes atau Allah Esa atau monarkianisme atau sabelianisme, nama-namanya lain alias itu banyak banget. Nah, karena alurnya itu kelanjutannya seperti itu. Jadi setelah Yesus Kristus bangkit lalu naik ke surga, nah kembali lagi menjadi Allah Bapa. Nah, kalau untuk iman Muslim itu kan setelah menjadi manusia itu kan nggak ada kelanjutannya, Bu. Jadi bahkan ya tidak disalib kan, jadi berbeda. Jadi tidak disalib, tidak dibangkitkan, juga tidak menjadi Allah Bapa kembali. Nah, itulah perbedaan Muslim dengan Yohanes. Nah, kira-kira begitu, Bu Dokter.
yang berbeda itu menurut Pak Jody itu umat Islam, umat yang selamat dengan tidak Islam itu perkara penyaliban aja. Selanjutnya penyalipan dan seterusnya. Oh, jadi begini Pak ya. Setahu saya kalau kita agar tidak terjadi debat kusir ya, lari kiri lari kanan ya, itu kita harus cocokkan paradigma ataupun sudut pandang yang kita jadikan sebagai rujukan kebenaran. Nah, kalau saya Pak, kalau saya itu senantiasa menjadikan petunjuk Tuhan ataupun firman ataupun perkataan Tuhan itu adalah sebagai paradigma atau sudut pandang yang valid ya, yang benar, yang fakta. Nah, gitu loh. Nah, kalau di dalam itu tadi menyoal kepada penyaliban, nah yang jadi rujukan itu, yang jadi paradigma sudut pandang itu adalah yang menurut Tuhan, Pak. Nah, yang menurut Tuhan kalau di dalam kisah beliau itu anaknya Ibu Bunda Maria itu kan memang tidak disalib dan tidak dibunuh. Ya, itu menurut Tuhan. Nah, jadi kalau memang Pak Jody merujuk pada satu rujukan yang sama supaya kita tidak ada debat kusir, seharusnya kan juga Pak Jody sepakat dengan apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan ini adalah versinya Tuhan. Karena kan kita ini kan baru lahir, Pak. Jadi yang tahu persis dengan peristiwa sekian tahun itu adalah Tuhan. Jangankan yang sekian tahun, Pak, yang berlalu sedetik aja itu, ya, itu belum tentu kita bisa tahu detailnya. Kalau kita ini hanya sosok bukan Tuhan. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau itu menurut peristiwa penyalibannya. Nah, ini yang poinnya yang saya mau sampaikan di sini. Terus bagaimana Bapak bisa mengakui diri Bapak itu sebagai umat Islam, umat yang selamat, umat yang salam, ya, selamat di dunia dan di akhirat, menjadi umat yang Tuhan ridhoi, ya, menjadi umat yang akhirnya nanti di akhirat itu akan masuk surga. Apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak diakui Tuhan sebagai umat yang selamat, Pak? Apa yang Bapak lakukan di bumi ini? Ini nanya sama saya, Ibu Dokter. Iya, Pak Jody. Iya, apa yang Masa nanya sama sopirnya Pak Jody? Ya. Apa yang Bapak lakukan? Gitu. Iya, karena kalau kita Muslim, Pak, apa yang membuat kita dinyatakan sebagai umat Islam oleh Tuhan, itu karena kita menuruti kehendak Tuhan, Pak. Mengamalkan segala yang Tuhan perintahkan, menjauhi segala yang Tuhan larang, mengoleksi amalan-amalan pahala yang kelak menggadai ridho Tuhan. Dan dengan ridho Tuhan ini, kita diupahi dengan surga. Ya, gitu, Pak. Itu kalau umat Islam yang lakukan di bumi itu pada saat ini, karena bumi itu kalau kita umat Islam itu menganggap bahwa bumi ini sebagai ajang untuk menanam, Pak. Oke, cukup Marian. Gitu. Jadi kalau Bapak apa? Bumi ini sebagai apa? Sehingga di akhirat Anda yakin diupahi atau dihadiahkan surga. Ini terlalu dalam nih, kok iniannya saja. Iya, itu agak sulit, soteri. Oh gitu ya. Misal gini agak Pak sulit. ya. Misal gini. Ini sebentar Dok. Ini hanya antar tadi mengenai ini tadi Yesus only, Bu. Itu. Iya kan berbeda. sudah sama Ya, itu. ya, Kita sudah cari titik temunya. Sama-sama kita mengakui, mempercayai, mengimani bahwa Yesus itu sosok bukan Tuhan, jenis manusia, jenis laki-laki, ya. Jadi berarti memang Yesus bukan Tuhan. Nah, itu sudah samanya di situ, Bang Andi. Kita kan cari titik temunya tuh. Nah, titik temu berikutnya saya mau mencari bagaimana Anda bisa menyamakan diri Anda misal dengan Yesus. Yesus itu kan next nanti kita jadwal ulang kalau malam santai. Udah clear Pak kalau sampai di situ. Iya, itu. Kalau soteriologi itu udah melebar. Udah clear kalau sampai di situ karena kita sudah sepakat bahwa memang Yesus itu adalah sosok bukan Tuhan, jenis manusia ataupun jenis laki-laki. Jadi di dunia beliau laki-laki, di akhirat pun beliau laki-laki. Dari dulu sampai kapanpun Yesus tetap laki-laki. Maksudnya gini, Bu, ini kan kita JCC ini kita harus adil,
memberikan statement. Siapa tahu nanti netizen di luar sana, ya benar cuma Pak Henry Tan. Ternyata juga kan ada Pak Jordi bisa meluruskan Ya. intinya. Jadi netizen di luar sana bisa memilih, terutama untuk orang Kristen ya, yang mana yang baik itu. Dan sebagai umat Muslim, ya lebih berbangga lagi bahwa ya kita ini tidak ada hal-hal yang demikian. Itu intinya, dokter. Ya. Siap. Ya. Kasih. Oke lah, udah kelar kalau begitu. Udah kelar. Baik, yang lain silakan. Ya, Oke, saya mau tambahkan sedikit ya. Ya silakan dok. Bisa nggak Silakan dok. Silakan Pak Jody. Sebentar, habis ini Bu dokter Indri. Ya, jadi mungkin sesuatu pengetahuan yang baru ya buat Bu Dokter ini. Jadi warna doktrin fundamental kekristenan itu terbelah ya. Terbelah jadi 4 warna. Ya, kalau beberapa kali saya sudah hadir di sini sih beberapa orang sudah paham ya. Seperti Mas Handi ini sudah paham. Yang pertama itu adalah warna doktrin Buanes ya, seperti Pak HTD, Bruce Samuel Siahaan, Daniel Henning itu Buanes. Lalu yang kedua tuh homoousios. Ya, homoousios ini adalah pemenang doktrin. Ya, yang hadir di sini itu seperti Pak Petru gitu. Lalu kemudian kalau ini Stephen Tong apa? Stephen Tong. Homoousios sama. Oke. Oke, homoousios itu Pak Deging Gadas, lalu kemudian Pak MYM, Pak Petro itu adalah homoousios. Artinya dua Tuhan ya, mereka dua Tuhan ya. Homoousios versinya banyak ya. Oh iya. Kita nggak usah bahas itu. Kita hanya plot ya, melabeli ke warna-warna mainstream dulu. Mengenai variannya bisa dibedah ya, nggak masalah. Buanes saja variannya itu ada 7 ya, 7 varian Buanes. Nah, kita nggak usah bahas detail itu. Lalu kemudian yang ketiga itu subordinat ya. Subordinat itu kalau di dunia debat itu panjenengan itu kenal itu remalogos ya, remalogos. Ya, rema. Ya, paham. Nah, itu satu warna ya dengan doktrin saya ya, saya juga subordinat. Nah, tetapi remalogos terkadang dia agak kerepotan ya di dalam menjelaskan warna doktrinnya gitu, karena memang eksegesis hakikat Allah ini sangat membingungkan. Lalu yang keempat itu adalah Unitarian. Unitarian itu apologetnya adalah saudara Franz Donald. Lalu kemudian Ibu Indri ya di masa lampau ya itu sebagai saksi Jehovah itu dikenal Unitarian. Bu Indri ke bawah-bawah. Nah, itu empat warna doktrin ya yang fundamental, yang berbeda, yang sudah tidak bisa akur ya, Tetapi kalau makan soto bareng-bareng ya enggak ada masalah gitu. Ya kan, makan soto bareng-bareng, makan di angkringan bareng-bareng enggak ada problem. Berbagi tetapi berbagi kue donasi bisa. Ya, enggak ada masalah itu. Tetapi kalau untuk dalam konteks teologis gitu ya sudah nggak bisa. Ya, kalau misalkan kita temukan ya pasti langsung berkelahi begitu. Udah 4 warna itu langsung berkelahi. Nah, kira-kira begitu Ibu Dokter ya. Makasih. Oke, Bu Indri, silakan Bu Indri. Anda mantan di sono loh, hati-hati. Ya, Pak Jody, apa kabar? Kita ketemu lagi ya, lama tak bersua ya Pak. Iya, baik kabarnya. Kabarnya baik. Ya, gimana Ibu Indri? Syukurlah, alhamdulillah. Ya, jadi saya sudah hijrah, Pak Jody sudah tahu ya. Sudah tahu Bu Indri. Iya. Jadi saya kepingin mengerti lebih dalam karena dulu ini sepertinya waktu saya SSY Pak Jody ini waktu saya tanya seperti malu-malu kucing, saya dimasukin di StreamYard-nya Pak Jody. Jadi sekarang ini di ZCC ketemu, tapi saya sudah Muslim, saya ingin mengerti. Saya malah lupa kalau kita pernah ketemu. Lupa. Oh gitu ya. Ya gimana Bu Indri? Ya udah lanjutin aja, nggak penting. Tapi saya tidak pernah melupakanmu karena Pak Jody juga tidak melupakan saya. Waduh, ada kenangan manis nih.
Ngeri tok. Oke, lanjut Bu Indri. Nah, buktinya tadi Pak Jody sudah menyebut nama saya, berarti nama saya juga tidak dilupakan ya Pak ya. Jadi gini, iya. Jadi begini, saya ingin sebenarnya dari dulu sejak kita satu WA di WA saya SSY itu, Pak Jody, saya inginkan untuk memaparkan kepercayaan kekristenan Pak Jody sendiri bagaimana. Terus sekarang ini saya ulangi lagi tentang kepercayaan Pak Jody ini, bagaimana gambarannya, apa hubungannya dengan Ehad, Tuhan yang Ehad gitu loh. Silakan Pak. Oh ya, baik. Jadi kalau subordinat itu dia simetris ya dengan Kristen Antioquia. Kalau Bu Indri itu klik ya di Wikipedia itu, Bapak subordinat itu ada Lucianus. Ya, Lucianus itu rektornya Scholar Antioquia. Lalu kemudian Arius itu adalah seorang talmid ya atau murid ya dari sekolah Antioquia. Yang kemudian menimbulkan gejolak di Alexandria yang mengakibatkan adanya konsili Nisia tahun 325 Masehi. Kan sudah pernah saya share ya di channelnya Mas Handi ya. Jadi kalau untuk Arius itu vektornya itu ke bawah ya, makanya disebut subordinat. Kalau untuk Homoousios atau Athanasius itu vektornya ke kanan. Gitu. Jadi Homoousios itu adalah tres person yang tiga pribadi yang transenden ya, atau TPT ya. Ya, TPT, tiga pribadi yang transenden ya. Tetapi kalau untuk subordinat itu yang transenden ya hanya satu ya, Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu disebut Allah yang transenden atau Allah yang prima causa. Nah, lalu kemudian yang drop ke bawah itu di masa lampau itu adalah disebut Elhapanim. Ya, beberapa orang Netsarim menyebutnya Sarhapanim. Jadi subordinat maupun Netsarim itu simetris ya di dalam hal ini. Kalau Netsarim menyebutnya Sarhapanim atau pangeran wajah. Nah, kalau saya berwarna doktrin subordinat menyebutnya Elhapanim atau gambar dari Allah yang tak kelihatan. Nah, seperti itu, Bu Indri. Oke, berarti Allahnya tetap nggak kelihatan kan, Bapak percaya? Iya, Allah prima causa yang nggak jelas begitu, masih tetap hakikatnya transenden gitu. Iya. Nah, jadi, cuman problemnya kan di dalam teks Receptus ya semua disebut theos, itu aja sih. Jadi aliran Pak Jody ini semua disebut theos, Pak? Betul. Jadi Bapak juga nah makanya theos, kan Yesus juga saya theos, bilang itu kan betul. Iya, nah, udah Pak Jordi udah ngomong triteos begitu loh, cuman enggak jelas, maksudnya penyebutannya bukan triteos tapi artinya arahnya ke sana, loh. Lanjut. Ini ikutan ngomong kah? Habis Ibu Indri ya, habis Ibu Indri ya. Iya, sebentar. Ya. Dikelarin dulu. Silakan. Ya, Pak Jody. Jadi begini Pak Jody, ini kan ada kajian mengenai bahasa Ibrani, ini tulisan asli Alkitab, ya, tulisan asli Bible ya. Jadi di PL itu roh itu kan bahasa Inggrisnya spirit itu dari kata ruah. Bagaimana subordinat ini menyikapi bahwa ruah itu bisa diartikan angin, nafas, dan udara. Kalau Bapak menganut subordinat yang mengatakan bahwa ketiga-tiganya adalah theos, bagaimana mungkin kalau ruah itu diterjemahkan ada angin, ada udara, ada nafas. Ya. Jadi
bagaimana ini ketiga kata ini diterjemahkan ini menjadi theos nih. Jadi bagaimana tuh Pak? Silakan. Baik. Jadi kalau untuk vektornya subordinat ya, Bu Indri, itu adalah area ontologis. Ya, area ontologis itu adalah strukturnya ya, struktur atomnya itu adalah struktur atom realitas surga atau SARS ya. Berbeda dengan ketika bumi ini jadi ya, itu struktur atomnya itu periodik unsur itu. Jadi kalau ontologis itu struktur atomnya itu adalah realitas surga. Kalau untuk yang panjenengan tanyakan itu tentang ruah, eksegesis di dalam perjanjian lama itu struktur atomnya itu materi ya. Materi realitas ya, alam realitas bumi. Nah, sedangkan kalau tinjuan warna doktrin fundamental itu alam materi belum ada, Ibu Indri. Ya, jadi kalau untuk Roh Kudus ini sendiri ya eksegesisnya itu dari Yohanes 15 ayat 26. Ya, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jadi memiliki vektor yang keluar dari Allah Bapa. Jadi dari transendensinya Allah Bapa itu ada sosok roh yang keluar begitu. Seret gitu. Lalu kemudian masuk di alam materi. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, begitu. Oke, jadi ya sayangnya saya nggak bawa laptop ya, jadi presentasi tentang skema dan diagram nggak bisa. Ya, kapan-kapan lah. Ya, satu lagi ya. Kapan-kapan saja. Ya, satu lagi. Nanti diskusi sama saya ya, head to head ya Pak. Ya, Buset, ditantangin mantan temannya. Nggak apa-apa, orang asal pokoknya saya ada waktu ya nggak apa-apa. Yang penting dijadwalin aja. Ya, saya tunggu Pak. Kalau minggu ini nggak bisa ya, saya harus mudik. Oke, nanti jadwalkan lagi. Kapan sajalah. Nanti saya jadwalkan. Ya, jadi ya gimana? Lanjutkan. Saya tadi cuma melanjutkan ya karena ada teman yang mau bertanya, saya lanjutkan satu kali saja. Jadi ada sesuatu yang keluar dari Theos, dari Bapak Theos ini ya Pak ya. Ada sesuatu yang keluar. Betul. Nah, sesuatu yang keluar itu karena Bapak Theos ini kan juga di Genesis 1 ya, Beresit 1 ayat 2 itu kan disebutkan ruah. Jadi kalau Bapak Theos sendiri adalah ruah, lalu yang keluar dari Bapak Theos itu berupa apa Pak? Ruah juga Pak? Baik. Jadi kalau untuk kita ya memiliki warna doktrin subordinat ya, itu di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu berfirmanlah El Hapanim ya. Jadi yang berfirman di situ itu adalah El Hapanim. Jadi yang membuat lalu yang ayat 2-nya yang melayang-layang itu siapa? Yang melalang-layang itu adalah Roh Allah. Nah, itu El Hapanim juga bukan? Bukan. Kenapa bisa? Orang di Roma kan dijelaskan katanya Theos ini adalah roh. Roh kan El Hapanim juga. Nah, itu kan yang di Genesis 1 ayat 1 sampai 3 sampai bahkan 26, 27 dan seterusnya itu kan masih pribadi yang sama, yang satu, yang Ehad itu. Karena Ehad itu kan dijelaskan di bara Elohim. Bara Elohim itu satu tunggal ya. Jadi bukan satu kesatuan tapi satu tunggal, itu bara Elohim itu. Kalau Elohim memang jamak, memang banyak. Kalau bara Elohim itu memang satu tunggal, nggak ada lainnya gitu. Mutlak absolut itu. Gimana tuh? Ya, baik. Jadi kalau warna doktrin kita itu El Hapanim itu memiliki kendali terhadap 7 roh Allah itu. Nah, jadi beliau memiliki kendali ya 7 roh Allah itu. Jadi saat Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ya dia menciptakan suatu realitas ya. Realitasnya itu adalah realitas obor.
Ya entah kenapa yang dipilih itu menjadi realitas obrol, ya jangan tanyakan saya ya Bu ya. Jadi ketika ekporte dari Allah Bapa ya, beliau atau Roh Kudus itu memakai realitas obor ya sebagai pengejawantahan dirinya itu ada. Nah, realitas obor ini ya itu disetir ya oleh LH Panim. Nah, makanya LH Panim ini memiliki 7 tanduk dan 7 roh Allah, itu maksudnya begitu. Nah, jadi kalau 7 tanduk ini ya juga detailnya saya juga kurang tahu ya. Lalu kita bahas ya, LH Panim memiliki 7 roh Allah. Itu memiliki artinya apa? 7 roh Allah itu adalah sebagai propertinya ya, sebagai miliknya. Jadi bukan bagian dari dirinya sendiri ya. Jadi 7 roh Allah itu adalah propertinya atau miliknya ya, seperti Bu Indri ya. Bu Indri memiliki baju ya, baju gamis gitu. Artinya apa? Baju gamis itu menjadi propertinya Bu Indri. Ya, mau dicuci, mau dipakai ya, itu sesuai dengan otoritasnya Ibu Indri. Lalu kemudian LH Panim ini yang memiliki salah satu tanduk yang bisa dieksegesis sebagai pembuat realitas ya. Pembuat realitas itu adalah rekonstruksi ya, struktur atom realitas ya. Nah, struktur atom realitas di muka bumi ini direkonstruksi. Ya, di dalam rekonstruksinya ini ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Beliau yang pertama itu memiliki kemampuan untuk bersabda. Ya, di dalam bersabda inilah beliau itu memiliki kedikdayaan untuk mengubah realitas. Ya, jadilah terang begitu. Lalu kemudian struktur atom ya berpendar ya. Struktur atom energi yang di muka bumi ini berpendar. Entah bagaimana caranya ya, saya tidak tahu ya, itu kedikdayaan beliau. Lalu entah bagaimana ya, di dalam untuk dia itu scanning ya. Scanning itu artinya itu menjelajah di dalam seluruh permukaan bumi ya, untuk meledakkannya, untuk mengerami lautan ya, untuk memunculkan daratan. Nah, makanya kan Mas Handi itu kan kadang ketawa kan begitu. Itu pernah mendengar ya, Rema Laugos kalau tidak salah. Ngomong kalau sebetulnya itu bukan melayang-layang di atas permukaan air, tetapi itu adalah mengerami air. Ya memang betul ya Mas Andi. Memang bahasa aslinya itu mengerami air. Nah, kenapa demikian ya? Karena roh Allah ini sedang scanning ya. Kalau di dunia topografi militer itu ada scanning. Ya, dia menjelajah ya dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung utara ke ujung selatan, itu scanning ya. Lalu kemudian setelah scanning itu beliau tuh mengeram begitu. Mengeram itu artinya sedang ingin meledakkan materi tanah ini ya, materi tanah ini dari dasar ya, dasar permukaan laut. Begitu. Nah, siapa yang diberi tugas ya untuk mengerami ini itu adalah 7 roh Allah itu. 7 roh Allah itu dikendalikan oleh LH Panim ini ya, lalu diberi tugas ya untuk mengerami lautan. Nah, kalau warna doktrin subordinat itu eksegesinya seperti itu, Bu Indri. Nah, mungkin ini Bu Indri baru dengar ya seperti itu. Ya karena memang bagaimana ya? Agak rumit ya tentang Nanti disimpan dulu biar bikin pendengar nih penasaran head to head ya Pak. Itu disimpan dulu. Nah, jadi saya tadi mendengar kalau Pak Jody bilang katanya 7 roh Allah ini adalah aset ya, aset dari LH Panim. Nah, sekarang betul. Ya. Sekarang saya tanya, kalau di zaman Musa mengurapi 70 tua-tua Israel, dia mencabut jadi YHWH itu mencabut rohnya dari Musa lalu dibagikan ke 70 tua-tua. Lalu di loteng Yerusalem dibagikan kepada 120 orang ya yang kepenuhan Roh Kudus. Lalu sekarang akhir-akhir ini
murid Yesus semua yang penuh Roh Kudus ini seluruh dunia berjuta-juta. Jadi berapa aset yang El Hafanim punya untuk mengatasi pekerjaan yang luar biasa besarnya untuk membagi rohnya, itu bagaimana? Asetnya ada berapa? Kalau dulu 7 berarti ini sekarang berkembang jadi jutaan atau miliaran gimana? Oh baik, jadi di dalam pembagian terhadap 7 roh Allah itu dibagi berdasarkan karakternya. Begitu. Jadi kalau seperti di dalam doktrin Islam itu adalah Asmaul Husna, ya, ada 99 nama. Nah, jadi ada 7 karakter, 7 karakter bagaimana Roh Kudus itu merepresentasikan dirinya. Ya, kadang disebut Roh Kudus, kadang disebut Roh Allah, kadang disebut Roh Kudusnya Allah. Nah, itu sama saja ya. Nah, di dalam merepresentasikan karakternya itu Mazuret teks Mazuret itu membatasi hanya 7 begitu. Nah, kenapa demikian ya saya tidak tahu ya. Itu adalah istilahnya tuh ya dari sononya dari mereka penulis Mazuret ini. Nah, ya baiklah, tetapi nanti kalau ada waktu siapkan datanya. Saya ingin bertanya tentang Pak Jody ya. Jadi saya ingin mendalami juga tentang kepercayaan Pak Jody. Mohon diberikan waktu. Saya kembalikan kepada Bang Handi, untuk yang lain boleh bertanya, silakan. Terima kasih Pak Jody ya, terima kasih. Ya. Oke, makasih. Yang lain? Silakan Pak Jody, waktunya dikit, silakan. Gini, dasar dari Yohanes 16, 14 dan 26, saya itu mau bertanya tentang adanya perbedaan tadi yang disebutkan adalah empat unsur perbedaan. Di sana dikatakan bahwa Yesus meminta seorang, artinya dan dimaknakan itu adalah seorang Roh Kudus. Artinya ketika seorang Roh Kudus ini menjelaskan kepada para muridnya atau pada pengikutnya, harusnya seragam gitu loh. Tidak ada perbedaan. Karena Roh Kudus ini kemungkinan kesalahan harusnya 0. Jadi ketika saya mendengar ada 4 perbedaan yang dikatakan oleh beliau Pak Jody, ini jadi saya bertanya-tanya. Ini Roh Kudusnya dalam kondisi bagaimana? Kok dari masing-masing yang merasa menerima Roh Kudus ini memiliki pemahaman yang berbeda antara khususnya untuk kruasier ketuhanan, di mana konsep ketuhanan dari masing-masing 4 bagian ini berbeda. Padahal dari masing-masing ini tentunya sebagai tokoh pimpinan mereka itu dalam menentukan konsep ketuhanan itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus yang mestinya tidak ada kesalahan di antara empat-empatnya ini. Tapi faktanya seperti saya dengarkan tadi, konsep-konsep yang dari 4 bagian ini berbeda masing-masing. Ada Unitarian, ada Tritunggal, kemudian ada Wanas, ada dan lain sebagainya itu. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah Roh Kudus itu berbeda di antara 4 ini, atau Roh Kudus satu yang harusnya tidak ada kesalahan dan harusnya seragam? Monggo Pak Jody dijelaskan. Oh, jadi pertanyaannya kenapa kok bisa ada 4 warna gitu ya Pak Sugito ya? Iya, mestinya kan berdasar dari Yohanes 14:16 yang disebut adalah seorang Roh Kudus, kemudian disebutkan di Yohanes 14:26 kan seorang Roh Kudus ini. Sekalipun dibagi jutaan itu, karena Roh Kudus itu hakikatnya kan satu, mestinya pemahamannya itu kan seragam. Ketika Roh Kudus ini memberitahukan pemahaman tentang konsep Tuhanan kepada masing-masing orang yang mendapat Roh Kudus, mestinya kan seragam. Nah, di sini ada 4 perbedaan yang spasial tentang konsep ketuhanan. Belum lagi di masing-masing sub perbedaan ini nanti di belakang juga akan ada perbedaan-perbedaan yang berkelanjutan. Bahkan kalau boleh dikata di 2 orang masyarakat Kristen ini ditanyakan tentang konsep ketuhanan, nanti akan berkembang bukan lagi 2 pendapat, walaupun ini 2 orang bisa menjadi 4 pendapat dan 6 pendapat yang berbeda. Ini yang saya tanyakan, kenapa terjadi demikian? Sementara kan yang dimaksudkan oleh Yesus itu seorang Roh Kudus, yang tentunya walaupun dibagi berapapun Roh Kudus ini tentunya sama dan seragam. Monggo Pak. Iya, baik.
Kalau kita menilai di dalam konsili yang pertama atau konsili Yerusalem, yaitu dinarasikan di situ ya, di dalam teks Reseptus itu Roh Kudus itu terlibat ya di dalam konsili itu. Nah, semula saya menyangka itu seperti ada lidah api ya. Lidah api di meja bundar begitu mengelilingi kayak tawon begitu ya. Lalu kemudian mereka terpukau begitu, lalu kemudian memutuskan ya, keputusan konsili Yerusalem adalah A, B, C, D, dan E. Tetapi kalau kita telusuri apakah demikian ya, itu hanyalah mitos ya, seperti itu. Nah, kalau kita telusuri ya, ketika Roh Kudus itu ya menjiwai di dalam setiap keputusan konsili ya, atau warna doktrin seseorang, itu adalah hanya di dalam hasratnya atau di dalam free will-nya. Ya, jadi orang Kristen ini memiliki free will yang suci ya, memiliki free will yang benar. Nah, mengenai eksegesisnya ya, mengenai pengetahuan mereka, bahkan seperti Theophilus atau penulis Lukas itu ya, Injil Lukas itu ya sering menyatakan dirinya itu kepada Theophilus itu. Nah, itu sebetulnya dia tuh sedang memiliki karya jurnalistik. Ya, jadi dia sendiri yang meneliti ya, dia sendiri yang meriset ya apa yang terjadi di masa lampau. Jadi Roh Kudus tidak berperan di situ. Yaitu adalah hasil risetnya dia bagaimana. Kalau risetnya ketemu A, ya dia akan mencatat A. Ya, kalau ketemu B, ya akan mencatat B. Jadi Roh Kudus itu hanya berperan bagaimana kesucian ya, kesucian maksud dan tujuan perilaku orang itu ya melakukan sebuah tindakan. Nah, di dalam warna doktrin fundamental ya, memang teks Reseptus Perjanjian Baru itu memang memungkinkan untuk 4 warna doktrin ini bisa dieksegesis. Ya, karena apa? Karena memang teks Reseptus itu memiliki energi kinetik kebebasan. Nah, contohnya simple ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 1 Korintus 8 ayat 6. Itu kelihatan sekali itu di dalam narasi tentang theos, itu adalah narasi pingpong. Yang pertama, 1 Korintus 8 ayat 5 menyatakan ada banyak yang disebut theos. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, tetapi bagi kita hanya 1 theos. Nah, itulah narasi pingpong ya. Kenapa demikian ya? Karena memiliki energi kinetik. Nah, untuk mengambil keputusan terhadap energi kinetik yang lebar ini, nah seseorang harus memilih warna doktrinnya ya dengan penuh tanggung jawab. Artinya itu dia memahami ya bahwa itu warna doktrinnya itu seperti ini dan risikonya seperti ini. Nah, Roh Kudus itu hanya memberikan suatu tekad yang suci ya di dalam dia memiliki eksegesis warna doktrin fundamental. Nah, sehingga kalau seseorang di masa lampau di saat memiliki warna doktrin fundamental dan ketika berbeda ya, orang yang berbeda itu ditangkap hidup-hidup lalu dibakar hidup-hidup. Nah, itulah dia di luar dari Roh Kudus. Nah, tetapi kalau dalam perbedaan itu mereka masih bisa tertawa ya dan masih bisa mencintai Tuhan dengan akal budinya, nah itu juga masih cukup benar. Nah, kira begitu masuk kita. Ya, maksudnya gini loh Pak Jody, yang saya maksud itu kan Yesus itu kan minta kepada Bapa akan diturunkan Roh Kudus seorang gitu loh ya. Yang dimaksud tadi sudah saya tangkap jawaban Bapak. Jadi ketika mereka memutuskan memiliki warna yang berbeda dengan lainnya, yang di sini adalah 4 warna. Jadi ketika memutuskan mereka itu memiliki warna tertentu dalam keimanan, itu Roh Kudus tidak terlibat ya, seperti yang Bapak tadi narasi. Betul, tidak terlibat. Betul sekali. Jadi artinya mereka hanya bereksegesis sesuai dengan pemahaman mereka terhadap apa yang mereka terima atau mereka pahami dari Roh Kudus itu tersendiri ya. Gitu ya.
Enggak, ya mereka pahami dari teks Receptus itu, bukan dari Roh Kudus. Mereka kan membaca, Pak. Oh ya, berarti tanpa adanya campur tangan Roh Kudus gitu ya. Ya, Roh Kudus hanya menjagai hasrat mereka atau free will mereka itu tidak tercemar ya terhadap hasrat seperti zaman dahulu ya, yang kadang membakar hidup-hidup ya. Saya ngomong zaman dulu lah ya, zaman. Iya. Maksud Roh Kudus itu menjagai. Maksud saya dalam konsep ketuhanan ini loh Pak, ini kan sangat krusial dan sangat penting dalam sebuah teologi beriman kan gitu. Jadi yang saya maksud ketika warna ini memiliki konsep berbeda, itu peran Roh Kudus untuk menjaga mereka supaya konsepnya sama nih bagaimana nih Pak? Karena kan nggak ada. Perannya untuk menjaga kesamaan nggak ada. Jadi itu justru ya homogen yang seperti itu ya, itu membuat semacam semangat eksegesis itu menjadi kerdil ya. Jadi orang-orang Kristen itu tidak ada semangat ya untuk mengalahkan warna doktrin lain. Ya, dengan adanya energi kinetik kebebasan itu ya, seseorang yang memilih oneness ya itu pengen mengalahkan subordinat kan begitu. Lalu ketemu lagi ya selanjutnya minggu depan ya subordinat pengen mengalahkan oneness. Nah sehingga semacam ada rasa kepo ya, kemudian rasa tertarik ya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teks-teks kitab suci. Nah sudut pandangnya begitu Pak. Oke, siap. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang Bapak katakan tadi. Jadi dari 4 eksegesis yang berbeda untuk pemahaman antara adalah oneness, terus Tritunggal, kemudian ada lagi Unitarian dan sebagainya, termasuk yang Bapak memiliki konsepnya itu seperti yang Bapak narasikan tidak ada campur tangan dari Roh Kudus, melainkan dari konsep sendiri masing-masing. Jadi artinya betul, itu free will-nya orang itu Pak, betul sekali. Ketika saat belajar ya. Saat belajar. Jadi kemudian bagaimana antara satu konsep dengan satu konsep yang lainnya yang notabene berbeda ini bisa dibenarkan oleh Roh Kudus yang faktanya di antara 4 ini tidak ada satupun yang sama gitu loh Pak. Monggo silakan dijelaskan. Ya nggak perlu dibenarkan, itu tuh akan membuat semangat setiap warna doktrin itu saling mengalahkan. Oke. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu berlomba-lomba ya di dalam berteologi. Nah, jadi justru itu adalah sisi positif ya di saat para teolog ini berlomba-lomba ingin mengalahkan warna doktrin yang lain. Tetapi memang di masa lampau itu dikotori ya oleh politik. Ya, karena mereka itu bukannya berdebat ya, tetapi malah justru ya saling membunuh ya. Kita ngomong di masa lampau. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu sudah di luar dari kesucian dari Roh Kudus menjagai free will mereka. Oh, jadi dalam kira-kira begitu Pak Sugito. Oke. Kalau saya pahami dalam hal ini ada kemungkinan lain ya, nanti ada konsep berikutnya yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Karena kan mereka kalau dari narasi Bapak tidak ada keikutsertaan Roh Allah. Jadi setiap masing-masing boleh bereksegesis kemudian untuk membuat sebuah konsep ketuhanan sendiri gitu ya Pak ya. Karena ya, mereka kalau buat tidak memiliki pengikut kan ya bangkrut toh Pak. Kalau bangkrut nggak ada yang mendukung pergerakan mereka ya. Ya mau membuat sendiri juga lama-lama lelah di tengah jalan mati dengan sendirinya. Oke. Iya. Nah, makanya biasanya mereka yang tahu diri atau sadar diri terhadap warna doktrin fundamental ini ya lebih memilih satu di antara 4 itu. Iya. Ya kalau misalkan mereka memilih yang agak unik ya, misalkan seperti Pak Pras ya. Pak Pras itu memilih warna ekadism begitu. Ekadism itu apa ya? Kita nggak tahu. Tetapi karena cuman ya rame-rame debat StreamYard, debat Zoom begitu ya, dia memperkenalkan warna doktrinnya berwarna ekadism ya nggak ada masalah. Iya, betul. Tetapi kan purwo dadi kotane. Kalau nggak ada pendana juga lama-lama mati.
Iya, gini. Saya sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwa memang daripada para yang memiliki hak wewenang bereksekusi itu banyak, dan sesuai apa yang Bapak katakan tidak ada ikut serta Roh Kudus. Memang ada itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa ada kemudian beberapa lain juga yang di luar dari 4 ini. Salah satunya ya yang memang sekarang sudah mulai runtuh dan hilang. Itu gereja satanik dan lain sebagainya, termasuk Children of Good dan lain sebagainya yang sudah kemudian hilang, dan ada larangan dari pemerintah dimanapun dia berada, karena memang posisinya agak menyimpang dari ajaran Kristen itu sendiri yang diajarkan Yesus. Tapi yang ada kemudian itu dari eksegesis ini kan masing-masing orang itu memiliki cara berpikir, beranalisis yang kemudian mereka bereksesis, dan kemudian di kemudian hari itu akan ada lagi baru, sebuah warna baru. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak hanya 4 yang kemudian hari itu akan mungkin ada muncul lagi bereksegesis, kemudian membuat warna baru lagi, dan seterusnya. Jadi sudah saya pahami apa yang Bapak jelaskan. Jadi saya kembalikan lagi kepada moderator. Moga silakan Bang Handi dilanjutkan. Siap. Halo? Pada tidur semua ini. Kalau tidak ada, saya lanjut gini. Ini Mas Jody ini yang pirang ini ya? Tidak tahu itu yang Enggak, dia enggak viral, Halo? enggak. Tapi di Teos ya ada terdengar lah. Enggak, maksudnya yang pirang rambutnya begitu, maksudnya bukan yang viral gitu, pirang rambutnya gitu, bukan? Oh, Bukan, di- gambarnya itu udah bukan. tersebar di dunia maya. Bukan Gambarnya yang semalam tersebar ya? itu saya Bukan yang semalam. semalam saya nggak kemana-mana. Oh, berarti bukan. Yang pirang rambutnya itu Edi Badai. Oh, Oh, iya Oh, Edi Badai. di Badai. Ya, itu dicat rambutnya. Mirip-mirip suaranya sih. Apa ya? Iya. Oke, Pak Jody, saya mau bertanya tapi saya nggak tahu apa yang saya mau tanyakan. Jadi lanjut aja. Aku bodek aja Pak Peta Lempu. Kalau gitu saya lanjut lagi Pak Jody, kalau nggak ada saudara saya tentang Iya, Jadi begini Pak silakan Jody. Pak Sugito. Iya. Kata Kristen itu tersendiri kan kalau diartikan secara harfiah kan artinya pengikut-pengikut Kristus kan gitu ya. Atau pengikut orang yang percaya terhadap Yesus dan mengikutinya kan gitu ya Pak ya. Iya. Dari harfiah kata Kristen itu. Tetapi kalau boleh saya bertanya, itu tentang apa yang diikuti dan memuja. Kata ikut dan kata memuja ini kan dua kata yang sangat jauh berbeda gitu ya Pak ya. Nah, kalau saya melihat dari apa yang terjadi dan bukti realitanya, gitu saya lihat para orang-orang yang mengaku sebagai Kristen ini bukan lagi mengikuti, tapi yang terjadi adalah memuja. Yaitu ketika sangat jelas bahwa Yesus sendiri mengatakan seperti tertulis di Yohanes 14:15, tertulis di Yohanes 10:27 dan lain sebagainya. Sebagai rules dianggap sebagai pengikut Yesus atau yang diikuti oleh diakui sebagai pengikut Yesus itu kan orang-orang yang mendengarkan kata-kata Yesus dan mengikutinya. Lah di dalam hal ini kalau boleh menilai ya, kalau boleh menilai ini kalau boleh karena ada kan saya boleh bertanya dan nanti ada yang meluruskan. Nah kalau boleh menilai menurut pandangan saya tidak ada satu orang Kristen pun yang mengikuti Yesus dan mendengarkan Yesus, tapi yang ada keseluruhannya itu memuja Yesus dan beribadah kepada Yesus. Sementara perkataan dan apa yang Yesus contohkan itu tidak diikuti. Padahal sangat jelas tertulis di Yohanes 14:15 dikatakan di sana, apabila kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan. Kan seperti itu. Sementara dari keseluruhan Kristen, ada pun yang menuhankan dan tidak menuhankan, dalam warna keimanan mereka itu tidak satu pun mencerminkan dari apa yang pernah diajarkan oleh Yesus untuk dilakukan, gitu Pak. Kalau boleh, monggo dijelaskan apa saja yang khususnya di warna iman Bapak ini yang diikuti dari semua perintah-perintah Yesus itu.
Monggo Pak Jody. Iya, baik ya. Jadi semua teolog ya, semua teolog, tokoh spiritual itu biasanya di dalam pengajarannya itu memiliki narasi yang bergerak. Ya, bergerak ya. Apalagi kalau tokoh spiritual itu ya membentuk suatu ajaran yang berbentuk tapel. Ya, jadi Yesus Kristus itu adalah seorang bidat ya, versi Judaism. Nah, ini beberapa orang Kristen juga kaget ya kalau saya menarasikan demikian ya. Kalau Yesus Kristus itu bukan bidat ya, Yesus Kristus ya nggak akan disalib begitu. Nah, beberapa orang Kristen memang agak kebingungan ya dengan pengajaran-pengajaran yang detail seperti ini. Nah, tapi akan saya jelaskan ya versi saya. Jadi Yesus Kristus itu adalah seorang bidat ya, versi Judaism. Nah, itu harus dipahami ya. Baik oleh para sedulur Kristen maupun sedulur Muslim ya yang ada di sini. Nah, bidat itu pasti ya. Saya pahami itu dulu pengajaran. Ini Pak, saya pahami dulu. Artinya Yesus ini memiliki pemahaman yang bidat gitu ya. Iya, betul. Ya, lanjut. Ya, jadi seorang bidat itu pengajarannya itu berbentuk ketapel. Ya, tahu ketapel ya. Jadi memiliki pangkal di aliran pokok begitu. Lalu kemudian dia menyimpang dikit begitu. Nah, lalu kemudian berlawanan di dalam mainstream awalnya begitu. Tetapi berlawannya itu tidak 180 derajat begitu. Jadi seperti ketapel begitu. Nah, kalau panjenengan pahami ya, hampir semua guru-guru spiritual itu seperti itu gitu. Ya, tokoh-tokoh spiritual yang dianggap bidat ajaran sebelumnya itu memiliki ciri khas itu teologinya itu berbentuk ketapel terhadap doktrin sebelumnya. Nah, makanya namanya juga berbentuk ketapel ya, ada yang memegang pangkalnya ya. Kalau memegang pangkalnya ya pasti ya Yesus Kristus itu adalah rabai, adalah ahli Taurat, adalah seorang Farisi. Ya, Yesus Kristus memakai taklid dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena beliau memegang pangkalnya. Jadi Yesus orang Farisi ya? Ya, ada yang menarasikan demikian ya. Ya, untuk detailnya ya saya kurang tahu lah ya. Tapi intinya bahwa semua narasi demikian itu karena beberapa orang ya, terutama sedulur Kristen ya, yang saya kenal itu adalah warna doktrin Netsarim ya. Netsarim itu memegang pangkal bagaimana kita menafsir Yesus Kristus itu. Makanya Netsarim itu adalah warna Kristen yang seperti di masa lampau, yang campur begitu antara Kristen dan budaya Yahudi itu campur ya. Ada yang bilang itu disebut sinkretisme atau bagaimana. Jadi mereka tuh memiliki, bukan itu, mohon maaf, saya luruskan lagi. Maksud saya gini loh Pak. Dari kata harfiah Kristen itu artinya kan pengikut Yesus gitu loh ya Pak, yang saya maksud ini. Terus yang saya minta dijawab adalah bukti sebagai orang-orang yang mengaku sebagai Kristen itu apa yang diikuti dari Yesus gitu loh. Itu loh maksud saya. Monggo dijelaskan. Iya, makanya saya jelaskan mereka yang memegang pangkalnya ya paling banyak itu Netsarim. Ya, jadi kalau Pak Sugito ingin ingin memahami ya pertanyaannya panjenengan itu, Pak Sugito itu bisa bergaul ya dengan orang-orang Netsarim. Nah, jadi mereka tuh juga melakukan perayaan pondok Daud atau apa saya lupa ya.
ya, pentahbisan Hanukkah, pentahbisan Bait Suci dan sebagainya. Itu orang Netsarim begitu. Ya, mereka juga memiliki semacam perilaku yang sama. Apa yang dilakukan oleh gurunya yaitu Yesus Kristus. Itu warna doktrin Netsarim begitu. Dan itu juga di dunia modern ini juga disebut Kristen juga gitu. Mereka menyebutnya kehilat atau bagaimana gitu. Saya sih kurang terlalu paham ya detail-detail pengajaran Netsarim. Nah, itu adalah warna orang Kristen yang sangat banyak memegang sebuah narasi dari pangkal apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya, beberapa orang juga menganggap Netsarim itu Unitarian, ya, karena juga mereka beribadah dan menyembah kepada Yehuwa. Itu. Jadi kalau Mas Sugito itu pengen mengenal orang-orang yang seperti fotokopinya Yesus ketika di muka bumi ini, yaitu silahkan ya bergaul dengan komunitas Netsarim. Nah, jadi pengejauhan tahannya itu benar-benar sekarang ya. Ya. Kalau zaman sekarang Unitarian gitu ya. Warna doktrinnya itu mirip dengan Unitarian. Oh iya. Ya betul, itu Netsarim. Ya bahkan mereka decoupling ya, teks reseptusnya di decoupling. Jadi mereka memiliki kitab perjanjian baru yang tertulisnya itu teksnya itu berbahasa Ibrani. Nah jadi kalau Pak Sugito ingin mengenal ya orang-orang yang seperti mengikuti Yesus ya di dalam masa hidupnya Yesus, ini adalah mereka yang disebut orang Netsarim. Okay. Tetapi memang komunitas ini sangat sedikit komunitasnya. Nah, jadi kurang begitu berkembang begitu. Terus kalau warna yang dimiliki Pak Jody sendiri kan sama. Asik banget ini. Ini waktunya udah 2 jam ini. Nah iya, ini saya mau beli wortel ini. Iya Pak Jody, ini nanti kita lanjut lagi lebih mendalam. Ini kan tadi Pak Jody hanya merespon Pak Henry Tan. Jadi teman-teman memang itu banyak sekali ya seperti yang dikemukakan tadi Pak Jody. Ya mudah-mudahan di luar sana tinggal memilih lah yang Kristen yang mana yang baik, tidak ada pemaksaan. Itu sih intinya ya. Kita sudahi dulu kali ya Pak Jody ya, nanti lebih malam lah kapan gitu. Nah, saya mau minggu depan aja, nanti saya sama Bu Indri ya, silakan Oke, nanti tak jadwalin. Ya jangan lupa juga dengan saya Pak Doji, kita sih bukan debat ya, kita ngobrol santai aja ya Pak Jody, nanti kapan-kapan bila ada waktu ya Pak Jody. Iya, oke, terima kasih. Saya mau mudik dulu ini 1 minggu ini. Siap. Oke, terima kasih Sa. Terima kasih ya buat waktunya ya, Mas Andi ya. Baik, Terima Pak Jody. kasih Pak Jody. Halo? Iya. Ya, terima kasih. Oke, ya sama-sama Bu Indri. Ya semoga channelnya semakin berkembang. Pak Jody ya, WA saya. Gampang melalui saya nanti. Oke, siap. Saya WA-nya nyimpen enggak ya? Saya lupa. Ya, ada. Ya wes lah, nanti gampang lah ya. Oke. Oke, saya pamit dulu ya. Oke, thank you bro. Terima kasih ya Mas Andi. Oke. Yo. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang menyaksikan live ini di penarasiar masing-masing. Tadi bermula dari Pendeta Henry Tan, terus kemudian kenapa saya minta untuk Pak Jody masuk biar ada keseimbangan. Sebenarnya sih tadi mengundang teman-teman Trinitas, tapi pada sibuk ya. Next ke depannya mudah-mudahan bisa diskusi yang lebih menarik lagi. Ya, terima kasih semua kepada narasumber. Intinya tadi bahwa memang menurut Pak Jody, Pak Henry Tan ya di sana banyak denom. Tergantung kalian yang Kristen memilih yang mana dan landasannya apa dan alasannya apa memilih denom itu. Dan lebih berbangga lagi menjadi seorang Muslim bahwa sumbernya hanya satu, Al-Quran.
dan yang membawakannya jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya, dan menjawabnya juga nggak seribet seperti Anda dengarkan tadi. Guru-guru kita, ustadz-ustadz kita siap untuk mengedukasi kita semua. Terima kasih atas atensinya semua. Selamat beristirahat. Habis ini kita akan format diskusi agak TikTok dikit biar nggak ngantuk. Oke, sampai jumpa lagi nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.